Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mayang Auli NPM 1701020112, Dian Pertiwi NPM 1901020090, Muhammad Bara Nurdianto NPM 1901020102. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian manajemen. Sebelum mengawali presentasi pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama, 4 dimensi dalam pembuatan model bisnis. Yang kedua, perbedaan antara konsep biaya standar dan Kaizen. Yang ketiga, perkiraan kembalian investasi luar negeri. Yang keempat, proses perhitungan biaya modal perusahaan multinasional. Yang kelima, sistem pengendalian keuangan dan informasi perusahaan multinasional. Yang keenam, varian nilai tukar. Yang ketujuh, kesulitan khusus dalam merancang dan melaksanakan sistem evaluasi kinerja perusahaan multinasional. Dan yang kedelapan, cara mengatasi pengaruh inflasi dan fluktuasi nilai tukar terhadap pengukuran kinerja MNC. Yang pertama, 4 dimensi dalam pembuatan model bisnis. Akuntan manajemen menghabiskan lebih banyak waktu dalam masalah perencanaan strategis dibandingkan dengan masalah sebelumnya. Penentuan model usaha merupakan gambaran besar dan terdiri dari formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini mencakup 4 dimensi utama. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang memadai untuk meramalkan perkembangan masa depan dan menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sumber-sumber data dan mendukung pilihan-pilihan strategis. Dan yang keempat, mentranslasikan pilihan-pilihan tertentu menjadi serangkaian tindakan yang spesifik. Materi selanjutnya ialah perbedaan antara konsep biaya standar dan Kaizen. Sistem penentuan biaya standar mencoba untuk meminimalkan varian antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Penentuan biaya Kaizen menekankan untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan dalam kondisi pasar yang kompetitif. Perbedaan antara konsep biaya standar dan konsep biaya Kaizen. Pada konsep biaya standar, pengendalian biaya, sedangkan pada konsep biaya Kaizen, yaitu pengurangan biaya. Untuk konsep biaya standar, diterapkan pada kondisi manufaktur yang ada, sedangkan pada konsep biaya Kaizen, diterapkan pada perbaikan manufaktur secara terus-menerus. Untuk konsep biaya standar, tujuannya ialah kesesuaian dengan standar kinerja. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen, tujuannya ialah mencapai target pengurangan biaya. Untuk konsep biaya standar, standarnya ditentukan setiap tahun. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen, target pengurangan biaya ditentukan setiap bulannya. Untuk konsep biaya standar, analisis varian didasarkan pada aktual versus standar. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen, analisis varian didasarkan pada pengurangan biaya secara konstan. Untuk konsep biaya standar, melakukan investigasi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan pada konsep biaya Kaizen, melakukan investigasi jika target biaya tidak tercapai. Materi selanjutnya ialah perkiraan pengembalian investasi luar negeri. Seorang manajer harus menentukan tingkat pengembalian yang relevan untuk menganalisis kesempatan investasi asing. Namun, tingkat pengembalian yang relevan merupakan masalah sudut pandang.
proyek luar negeri, dan induk perusahaan. Pengembalian dari dua sudut pandang ini dapat berbeda secara signifikan karena beberapa hal. Yang pertama, pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi, laba, dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan. Yang ketiga, perbedaan laju inflasi nasional. Yang keempat, perubahan kurs valuta asing. Yang kelima, perbedaan pajak. Manajer keuangan harus memenuhi banyak tujuan dengan memberikan respon kepada kelompok investor dan non-investor di organisasi dan di lingkungannya. Jika suatu investasi asing tidak menjanjikan pengembalian yang telah disesuaikan resiko dan nilainya lebih dari pengembalian yang diperoleh pesaing lokal, maka pemegang saham induk perusahaan akan lebih baik untuk berinvestasi langsung di perusahaan lokal. Bagi manajer perusahaan multinasional, mengukur ekspektasi arus kas suatu investasi asing merupakan hal yang cukup menantang. Perkiraan penerimaan didasarkan pada proyeksi penjualan dan pengalaman antipasti penagihan. Beban operasi dan pajak lokal juga sama-sama diramalkan. Materi yang keempat ialah proses perhitungan biaya modal perusahaan multinasional. Jika investasi luar negeri dievaluasi dengan menggunakan model arus kas terdiskonto, maka tingkat diskonto yang tepat harus dikembangkan. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontonya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan pengembalian yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Tingkat patokan hurdle rate ini berkaitan dengan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan sebagai berikut. Untuk mengukur biaya modal sebuah perusahaan multinasional, biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan beberapa cara. Satu metode yang populer menggabungkan ekspektasi pengembalian dividen dengan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen. Dengan mengasumsikan DI adalah ekspektasi dividen per lembar saham pada akhir periode. PO adalah harga pasar kini saham pada awal periode. Dan G adalah ekspektasi tingkat pertumbuhan dalam dividen. Biaya ekuitas dihitung sebagai berikut. KE sama dengan DI per PO plus G. Meskipun modal untuk mengukur harga kini saham di kebanyakan negara di mana saham-saham perusahaan multinasional tercatat, seringkali cukup sukar untuk mengukur DI dan G. Pertama-tama karena DI merupakan ekspektasi. Ekspektasi dividen tergantung pada arus kas operasi perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran arus kas ini diperumit oleh pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Terlebih lagi, pengukuran tingkat pertumbuhan dividen suatu fungsi ekspektasi arus kas masa depan diperumit oleh kontrol valuta asing dan restriksi pemerintah lain dalam transfer dana lintas batas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo Mbak Dian. Selanjutnya, sistem pengendalian keuangan dan informasi perusahaan multinasional. Perencanaan dan kendali manajemen. Perencanaan dan kendali manajemen sangat penting bagi perusahaan multinasional.
Namun, pengurangan dalam hambatan perdagangan nasional terus-menerus mata uang yang mengambang resiko kedaulatan, pembatasan terhadap pengiriman dana lintas batas nasional, perbedaan dalam sistem pajak nasional, perbedaan tingkat suku bunga dan pengaruh harga komoditas dan ekuitas yang berubah-ubah terhadap aktiva. Laba dan biaya modal perusahaan merupakan variabel yang memperumit keputusan manajemen. Persaingan global dan cepatnya penyebaran informasi mendukung semakin sempitnya perbedaan nasional dalam praktek akuntansi manajemen. Masalah dan kerumitan dalam merancang sistem pengendalian keuangan dan informasi perusahaan multinasional. Isu yang berkaitan dengan sistem jarak merupakan kerumitan yang jelas terlihat disebabkan oleh keadaan geografis. Komunikasi informasi secara formal umumnya menggantikan kontak pribadi antar manajer operasi lokal dengan manajemen kantor pusat. 3. Strategi teknologi informasi global yang masing-masing berhubungan dengan jenis organisasi multinasional tertentu. Keberhasilan yang dicapai tergantung pada kesesuaian rancangan sistem dengan strategi perusahaan. Yang pertama, penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi digunakan oleh organisasi yang lebih kecil dengan operasi bisnis internasional yang terbatas dan sistem informasi domestik mendominasi kebutuhan. Yang kedua, penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang rendah. Anak perusahaan lokal diberi kendali yang signifikan atas pengembangan strategi teknologi informasi dan sistem terkait mereka sendiri. Yang ketiga, penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Di sini strategi teknologi informasi global lokal dijalankan oleh perusahaan global dengan aliansi strategi di seluruh dunia. Sistem informasi dirancang untuk mencerminkan kebutuhan perusahaan yang sesuai dengan keadaan lokal. Selanjutnya, varian nilai tukar. Varian nilai tukar ada dua. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian selisih atau perbedaan antara aktual dengan yang dianggarkan. Varian secara garis besar berfokus pada 1. Varian pendapatan, 2. Varian pengeluaran, 3. Varian belanja rutin, varian belanja investasi. Varian informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja yang organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama, perspektif finansial. Yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Namun demikian terdapat tambahan kerumitan yang harus dipertimbangkan, antara lain yang pertama, arus kas proyek versus induk perusahaan. Yang kedua, arus kas induk perusahaan yang terkait dengan pendanaan. Yang ketiga, pendanaan yang bersubsidi. Dan yang keempat, resiko politik. Untuk materi yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kesulitan khusus dalam merancang dan melaksanakan sistem evaluasi kinerja perusahaan multinasional. Adapun di sini kami akan menjelaskan 3 kesulitan khusus yang dialami oleh perusahaan multinasional. Yang pertama, isu yang berkaitan dengan jarak yang disebabkan oleh keadaan geografis, komunikasi informasi yang secara formal umumnya akan menggantikan kontak pribadi antara manajer operasi lokal dengan manajemen kantor pusat. Yang kedua yaitu merancang sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respon yang tepat terhadap fenomena kompetisi global. Dan yang terakhir, kondisi yang terus berubah. Ini dikarenakan deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha patungan, aliansi strategi, dan bentuk kerjasama lain. Sedangkan keberhasilan yang dicapai akan tergantung pada kesesuaian rancangan sistem dengan menggunakan strategi perusahaan. Di sini strategi perusahaannya kita menggunakan 3, yaitu yang pertama, penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi. Ini digunakan oleh organisasi yang lebih kecil dengan operasi bisnis internasional yang terbatas dan sistem informasi domestik mendominasi kebutuhan. Yang strategi yang kedua yaitu penyebaran tinggi dengan desentralisasi yang rendah. Anak perusahaan lokal diberi kendali yang signifikan atas pengembangan strategi teknologi informasi dan sistem terkait mereka sendiri. Dan strategi yang terakhir yaitu penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Ini digunakan strategi teknologi informasi global yang dijalankan oleh perusahaan global dengan aliansi strategi di seluruh dunia. Sistem informasi dirancang untuk mencerminkan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan lokal. Yang selanjutnya yaitu evaluasi performa usaha luar negeri. Penilaian performa sendiri merupakan inti untuk sebuah sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk yang pertama memastikan perilaku manajemen konsisten dengan strategi prioritas, yang kedua menilai profitabilitas dari usaha yang ada, yang ketiga wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana, yang keempat mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif, dan yang terakhir mengevaluasi performa manajerial. Penilaian performa usaha luar negeri harus berurusan dengan kerumitan tersebut seperti nilai tukar yang melambung, inflasi luar negeri, biaya transfer, budaya antar negara yang berbeda, dan pengaruh lain dari lingkungan setempat. Jika semua faktor ini diabaikan, resikonya pada perusahaan induk akan mendapatkan pengukuran hasil usaha yang tidak tepat. Performa standar yang tidak tepat mungkin memotivasi manajer di luar negeri untuk mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan target-target perusahaan. Akibat langsungnya adalah berkurangnya efisiensi perusahaan dan kemungkinan berkurangnya persaingan. Materi terakhir yang akan kita bahas pada bab ini yaitu cara mengatasi pengaruh inflasi dan fluktuasi nilai tukar terhadap pengukuran kinerja menurut multinational company atau MNC. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua ada kinerja unit versus manager, dan yang terakhir ada kriteria performa. Untuk konsistensi ini sendiri, kebanyakan objektif ini adalah strategis daripada taktis, menekankan pada profitabilitas jangka panjang dan efisiensi yang bisa mengalihkan perhatian dari manufaktur krisis dan strategi perusahaan dan mengasingkan perusahaan pribadi. Hasil survei menunjukkan bahwa hakikat penilaian performa adalah untuk memastikan profitabilitas. Investasi luar negeri lainnya adalah untuk menekankan biaya produksi. Alasan lain untuk memperluas ke luar negeri meliputi kebutuhan untuk yang pertama supaya tidak kehilangan pasar luar negeri daripada pesaing utama. Yang kedua menciptakan pasar untuk komponen-komponen dan produk yang bersangkutan. Yang ketiga menganeka-ragamkan risiko bisnis. Yang keempat mencari pangsa pasar baru. Yang kelima memenuhi regulasi pemerintah. Yang keenam memperbesar biaya tambahan di antara unit-unit yang paling menghasilkan. Yang kedua yaitu kinerja unit versus manajer. Para manajer lokal secara jelas berpengaruh dalam melaporkan pendapatan melalui keputusan usaha mereka. Keputusan diambil di perusahaan utama yang berpengaruh pada pendapatan luar negeri. Sebagai contoh, untuk melindungi nilai aset yang ada di negara yang mudah dievaluasi, bendahara perusahaan akan sering menginstruksikan unit asing untuk mengirimkan dana kepada cabang perusahaan yang berlokasi di negara dengan mata uang yang lebih kuat.
Kebijakan dan tindakan perusahaan setempat juga secara langsung mempengaruhi hasil laporan cabang perusahaan luar negeri. Rasio kapitalisasi minimum di beberapa negara sering memperbesar penanaman modal dasar yang berlawanan dengan pendapatan yang dibandingkan. Pengendalian bursa luar negeri yang membatasi ketersediaan valuta luar negeri untuk membayar kebutuhan impor yang akan sering menekankan performa cabang perusahaan. Pengendalian harga dan gaji juga bisa merusak laporan kinerja para manajer. Dan yang ketiga yaitu kriteria performa. Patokan tunggal tidak mungkin mencakup setiap aktor dari performa bunga dari markas utama manajemen. Dua kriteria atau lebih kriteria performa keuangan yang digunakan oleh multinational company untuk menilai usaha luar negeri mereka adalah hasil dari penanaman modal atau ROI dan performa yang dianggarkan. ROI menghubungkan pendapatan perusahaan dengan sebuah investasi dasar yang jelas. Performa yang dianggarkan membandingkan performa usaha dengan anggaran. Pengendalian anggaran berarti bahwa adanya perbedaan antara anggaran dan performa sebenarnya yang bisa diusut oleh manajer atau unit yang bertanggung jawab. Satu penelitian klasik menunjukkan bahwa pengendalian anggaran lebih baik daripada perbandingan ROI untuk menilai performa manajerial. Pengukuran ROI mungkin lebih tepat untuk mengukur performa unit, sementara perbandingan anggaran mungkin lebih berguna dalam menilai manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.